Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang dan selamat datang para peserta Holistic Approach in Management of Cardiovascular Disease atau HOPCARDIS yang pada tahun ini masih kita selenggarakan secara virtual. Pada hari ini, sejauh sekalian, kita akan mengikuti webinar sesi kedua, yaitu First Wave Heart Failure, dan ini merupakan rangkaian acara HOPCARDIS Virtual Meeting tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, bekerja sama dengan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM, dan Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia atau IKKI. Sejawat sekalian, terima kasih kepada seluruh sejawat yang mengikuti acara webinar kali ini, dan juga terima kasih kepada mitra kita pada hari ini dari teman-teman AstraZeneca. Dan tema kita hari ini adalah The Deadly Duo of Heart Failure and Diabetes. Kalau dari temanya ini sangat menarik ya para sejawat sekalian. Saya mungkin membacakan rundown. Pada kesempatan sesi ini kita akan hadir dua orang narasumber pembicara yang saya kira sudah sangat dikenal oleh para sejawat sekalian. Yang pertama adalah Dr. Wisman dari spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes, dan pembicara kedua adalah Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskular. Saya akan mengundang pembicara pertama, Dr. Wismandari. Insya Allah ini akan menjadi Dr. Wismandari ini dalam beberapa hari ke depan, yang akan menyampaikan topik mengenai diabetes management in cardiovascular disease prevention. Dr. Wismandari adalah salah seorang staf senior di Divisi Metabolik Endokrin dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Dan beliau juga mempunyai beberapa jabatan-jabatan lain di organisasi profesi, salah satunya bersama saya di kepengurusan PB Papdi. Silahkan Dr. Wisma, waktunya 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga tentunya kepada panitia. Tadi panitianya berarti ada dari IKKI, ada dari departemen juga ya, dengan CMI, dan juga teman-teman divisi kardiologi tentunya. Dan satu lagi terima kasih kepada PT Astra ya yang sudah mengundang saya juga untuk bicara di sini. Saya dapat judul, saya senang sekali pembicara kedua saya adalah Prof. Idrus, karena apa yang saya bicarakan ini berkaitan dengan apa yang dibicarakan Prof. Idrus. Jadi nanti kalau saya bicara yang mengkaitkan ke situ, saya langsung lewat aja, langsung ke pembicara kedua aja gitu ya. Jadi terima kasih juga doanya Dr. Sally, mudah-mudahan lancar. Jadi kalau tadi di depan dibacakan sudah dokter-dokter, belum ya teman-teman, dikit lagi insya Allah. Baik, ini kalau boleh saya izin share, sudah terlihat toh? Belum, sebentar lagi mungkin Dr. Wisma. Sebentar. Ya, sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat, mungkin bisa slideshow, Dok? Ya, oke, good. Silakan, Dok. Ya, jadi judul saya ini adalah manajemen diabetes yang berkaitan dengan bagaimana kita memproteksinya terhadap kejadian kardiovaskular. Karena kita tahu pasien-pasien kita ini sangat berkaitan, pasien diabetes ini sangat berkaitan dengan mortalitas maupun morbiditas yang dikaitkannya selalu dengan kardiovaskular. Ya. Ya ini outline-nya. Nah, kalau dulu-dulu mungkin teman-teman banyak mendengar tentang cardiovascular disease pada pasien diabetes. Tapi sekarang berkembang, ya sekarang berkembang menjadi kardiorenal metabolik. Ya, jadi dikaitkan antara diabetes dan kardiorenal. Coba kita lihat bagaimana hubungan masing-masing ini. Jadi pasien yang dengan diabetes itu tentu ujungnya akan mengalami peningkatan kadar gula darah, di mana keduanya kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada dua organ penting dalam tubuh kita, yaitu jantung dan juga ginjal. Hubungannya adalah dia akan mengganggu energi, dia juga akan mengakibatkan hipervolemi, selain itu dia akan meningkatkan inflamasi, juga iskemi baik di kedua organ ya, kemudian ada terjadi retensi natrium, juga ada aktivasi dari neurohormonal dan juga aktivasi dari sistem RAA, dan ini mengakibatkan kelainan dari kedua organ penting ini menjadi sangat erat ya. Jadi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa renal dan cardiac system itu sebenarnya merupakan suatu sistem yang jadi satu gitu ya.
Nah, kemudian kita lihat dari kondisi-kondisi. Ini suatu data lah ya, bukan kondisi ya. Kita lihat dari tahun 2019. Jadi data ini kebetulan yang ada dari IDF baru 2019, yaitu 463 juta orang itu di dunia itu adalah dengan diabetes. Dan diprediksikan kira-kira berapa nih? Hampir 2 kali lipat ya, di tahun 2045 menjadi 700. Dan orang-orang ini 5 kali lipat untuk mendapatkan kondisi gagal jantung ya. Jadi 5 kali lipat, jadi tinggi sekali. Nah, angka-angka tersebut itu tentunya akan mengakibatkan orang-orang diabetes itu jadi mudah dirawat ya. 1 dari 2 pasien ini akan bisa meninggal setelah didiagnosis dalam waktu 5 tahun ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang juga angkanya nggak enak adalah 40% dari pasien-pasien ini itu adalah akan mengalami kondisi gagal ginjal kronik ya. Dan ya kita lihat global prevalensinya itu sekitar 13,5% dan 64,5%-nya itu CKD 1 sampai 5 itu rata-rata sudah memiliki kondisi kardiovaskular juga ya. Dan prevalence untuk kejadian untuk gagal jantung itu sangat meningkat dengan dikaitkan dengan progresivitas dari gagal ginjalnya. Ini saya rada belibet-libet ya, gagal ginjal, gagal jantung. Maaf kalau ada belibet, mudah-mudahan nggak salah nyebut. Baik, yang berikutnya kita lihat data dari Birkeland. Dari Birkeland ini, jadi ternyata pasien-pasien itu, pasien diabetes waktu di awal-awal, itu 66% tidak memiliki kondisi baik jantung maupun ginjal. Awalnya bersih, 66% di antara mereka. Dan seiring dengan waktu, dari sekitar 4,5 tahun kemudian di follow up, itu sebagian akan mengalami kondisi dari komplikasi kardio maupun renal. Ya, dan dari sekian banyak orang-orang yang memiliki komorbiditas pasien diabetes, itu sekitar 60%-nya itu adalah kondisi yang berkaitan dengan gagal ginjal maupun gagal jantung. Dan kedua kondisi ini akan menyebabkan kematian jauh lebih tinggi dibanding kondisi yang sebelah kanan, yaitu PAD, myocardial infarct, dan juga stroke. Jadi dua hal ini, ya gagal ginjal dan gagal jantung akan mengakibatkan kematian. Ya, karena itu semua pasien-pasien diabetes waktu di awal kan tadi kayaknya bagus ya 66% tuh nggak punya kondisi itu gitu. Tapi kemudian hari kan mengakibatkan kondisi yang sangat mudah menjadi kardiorenal sindrom ini. Sehingga waktu awal didiagnosis kita harus sudah mengestimasi kira-kira risikonya berapa sih orang-orang diabetes ini untuk mengalami kejadian kardiovaskular di kemudian hari. Nah, ini kira-kira indikatornya ya baik dari umur, jenis kelamin, ras, tekanan darah, lipid profile, kemudian smoking ya. Ini adalah orang-orang yang harus kita nilai apakah ada ASCVD risk-nya. Nah, ini kayaknya bagiannya teman-teman dari jantungnya, saya nggak akan bicara banyak, tapi intinya kita akan nilai, jadi ujungnya adalah low risk itu 5%, kurang dari 5% untuk mengalami ASCVD, dan yang high risk itu lebih dari 20%. Nah, untuk pasien-pasien diabetes yang tidak ada simptom untuk kardio, itu nggak usah terlalu dirutinkan pemeriksaannya, tapi kita harus yakin bahwa faktor risikonya harus dikendalikan dengan baik, gitu ya. Secara umum setahun sekali saja, ya setahun sekali itu cukup. Kalau orang yang nggak ada simptom itu bisa cukup setahun sekali atau bahkan lebih jarang, asal kita yakin faktor risikonya dikendalikan dengan baik. Ya, tetapi untuk orang-orang yang memiliki simptom itu sebaiknya harus dikontrol dan dikendalikan juga tentu faktor risikonya dengan lebih pendek-pendek waktunya. Ya, nah kita tahu ada obat baru yaitu SGLT2 inhibitor yang ternyata bisa memberikan perlindungan yaitu dalam rangka pencegahan ASCVD baik primer maupun sekunder. Ya, sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa peran dari SGLT inhibitor itu ada dua. Yang satu dari glycemic, ya namanya juga obat diabetes ya, dok. Tentu kita pengen glycemicnya menjadi lebih baik ya. Jadi glukosurianya yang menjadi meningkat karena kerjanya seperti itu ya. Jadi dibuat menjadi urinnya menjadi penuh dengan glukosa karena itu cara kerjanya. Sehingga ABA1C-nya turun, kemudian glukotoxicity menurun, sensitivitas insulinnya membaik dan sel betanya juga akan membaik. Dan ujung dari penarikan glukosuria ini akan mengakibatkan pengeluaran dari kalori sehingga berat badannya menjadi bisa turun ya. Nah, itu efek yang menurut kita sebagai endokrinologis ya udah itu wajib lah ya, namanya juga obat diabetes. Tapi ternyata ada efek lain yang juga sangat menggembirakan. Menggembirakan dari kami endokrinologis, tentu juga dari teman-teman kardiologis dan juga teman-teman nefrologis. Karena ternyata dia memperbaiki kardio dan juga renal. Jadi dia punya efek beyond glucose lowering
yaitu dengan cara meningkatkan natriuresis dan juga meningkatkan diuresis osmotik yang akan menurunkan plasma volume, menurunkan cairan interstisial, kemudian menurunkan tekanan darah yang ujungnya akan menurunkan filtrasi dari glomerulus ya. Dan kedua efek ini sangat kita tunggu, hasil ujungnya tentu buat pasien kita adalah perbaikan dari kardio, renal, metabolik ya. Ya. Ini adalah efek yang bisa ditimbulkan oleh SGLT2 inhibitor, yaitu dengan tadi menurunkan tekanan dari glomerulus, sehingga secara klinis diharapkan akan memperbaiki atau menstabilisasi paling tidak eGFR. Kemudian perbaikan dari neurohormonal, yang ujungnya kita inginkan secara klinis akan menurunkan tekanan darah, dan penurunan dari inflamasi dan penurunan fibrosis, sehingga injuri atau kerusakan dari tubular atau glomerulus itu akan menurun, albuminurinya akan menurun. Ya, yang terakhir workload dari ginjal itu tentunya diharapkan menurun kalau sistem tadi bekerja dengan baik, sehingga injury atau iskemik dari renal akan turun dan juga HB ataupun hematokrit akan membaik. Sehingga sebagai final perlindungan dari SGLT2 inhibitor ini adalah proteksi terhadap kejadian diabetik nefropati yang ujungnya akan memperbaiki atau paling tidak mempertahankan fungsi ginjalnya. Ya. Nah, untuk fungsi jantungnya, kalau tadi lebih banyak ke ginjalnya, sekarang ke jantungnya, kayaknya saya nggak mau bicara banyak tentang ini, karena pembicara kedua akan bicara banyak mengenai hal ini, bagaimana SGLT2 inhibitor akan memperbaiki kondisi yang sudah ada pada pasien diabetes, yang biasanya sudah ada, yaitu kejadian heart failure, ya, atau gagal jantung. Ini cara kerjanya yang secara efeknya klinikalnya akan terjadi penurunan blood pressure dan juga kontraktilitas akan membaik, yang secara final akan memperbaiki myocard injury-nya akan berkurang, ya, iskemiknya tentu diharapkan akan berkurang, dan kejadian heart failure-nya juga akan membaik, ya, sehingga itu sangat memperbaiki kondisi kardiovaskular secara umum. Ini kayaknya Prof. Idrus aja ya yang bicara ya. Baik, berikutnya saya menerangkan secara konklusif bagaimana SGLT2 inhibisi atau penghambatan SGLT2 ini akan memperbaiki semua kondisi ini. Kita berangkat dari heart dulu deh ya, dari jantung dulu. Tadi preload maupun overload dia akan turun, kemudian tekanan dari dindingnya juga akan menurun dan akan meningkatkan efisiensi atau output dari kardiaknya. Yang ujungnya akan tentunya memproteksi kardio, fungsinya akan membaik, yang kalau jantungnya membaik, tentu ginjalnya juga ikut membaik ya. Dengan ginjal membaik ini diharapkan itu kerjanya adalah dengan cara reabsorpsi gula dan natriumnya juga akan menurun, kemudian tekanan intraglomerular itu juga akan turun, aktivitas dari RAS maupun juga SNS ya, itu juga akan menurun, hiperfiltrasi menurun, inflamasinya menurun juga. Dan kalau jantungnya baik, ginjalnya baik, tentu sirkulasi secara umum itu juga akan membaik ya. Kita lihat dari blood pressure-nya, dari arterial stiffness-nya juga akan turun, kemudian volume interstisial dan juga plasma akan turun, hematopoiesis dan juga hematokrit akan membaik, yang balik lagi akan memperbaiki fungsi jantungnya lagi, dan secara terus-menerus fungsi yang baik ini, lingkaran yang baik ini akan bergulir terus. Ya. Ini adalah data yang memperkuat apa yang teori-teori tadi disebutkan, yaitu dari DECLARE. Studi DECLARE ini membagi dua kelompok, yaitu orang-orang yang masih memiliki faktor risiko saja dan yang sudah established ASCVD. Kemudian dibagi placebo dan mendapatkan dapagliflozin 10 mg per hari, dan composite endpoint-nya adalah cardiovascular death, MI, dan juga stroke, ya, dan juga heart failure, ya, hospitalization caused by heart failure. Ini distribusi dari populasinya. Jadi kalau bisa dilihat sedikit lebih banyak orang-orang yang belum established ASCVD, ya, hampir 60% adalah orang-orang yang memiliki faktor risiko saja. Jadi belum memiliki ASCVD. Berbeda dengan EMPA-REG yang memang sudah ASCVD-nya sudah established. Kemudian CANVAS juga sebagian kecil orang-orangnya hanya yang faktor risiko dan sebagian besarnya adalah yang sudah established. Begitu juga dengan VERTIS yang semuanya adalah orang-orang yang sudah established ASCVD. Secara umum, seluruh populasinya didapatkan penurunan untuk perawatan karena heart failure atau cardiovascular death itu turun bisa sampai 17%, ya, dibandingkan placebo dapat memberikan efek yang lebih baik. Kemudian dari sisi MACE itu juga lebih baik, memberikan penurunan 7%, namun memang secara statistik tidak bermakna ya, namun tetap lebih baik kalau dilihat dari penurunannya.
kemudian juga bagaimana DAPA ini bisa menurunkan angka atau resiko perawatan karena heart failure, itu kita bisa lihat penurunannya sangat baik, bisa turun sampai 27% dan ini bermakna secara statistik. Dan dari proporsi pasiennya, 90% itu tadinya pasien-pasien yang memang tidak memiliki heart failure dan 10%-nya sudah memiliki heart failure, ya. Selanjutnya kita lihat juga suatu data yang tadi kita bicara soalnya jantung dan ginjal. Kalau kita bicara ginjal, kita bicara tentu salah satunya adalah albuminuri. Tapi kita lihat di sini fungsinya dulu deh. Fungsinya secara umum berbagai studi ini melihatnya dari kompositnya sedikit-sedikit berbeda, ya. Declare itu penurunan 40%, Canvas juga 40%, kemudian kalau EMPA-REG dan VERTIS itu lebih ke arah doubling serum creatinine dan juga renal replacement therapy. Nah, dari Declare menunjukkan bahwa penurunannya kita lihat bahkan di sini sampai 47%. Bagaimana ternyata pemberian dapagliflozin itu bisa mempreserve atau melindungi fungsi ginjal setelah diikuti selama 4 tahun, ya. Dan itu dibandingkan dengan placebo sangat jauh berbeda bermakna, ya, sekitar 47%. Nah, tadi yang saya sebut-sebut yaitu tentang albuminuria. Dari albuminurianya kita mau lihat dari mana ke mana, ini semua ada di data dari Declare ini. Dari normo ke mikro atau makro, itu kita bisa lihat bisa turunnya perbaikannya sampai 46%. Kemudian dari normo ke yang pertama normo atau mikro ke makro itu 46%. Yang kedua adalah dari normo ke mikro atau makro itu 21%. Sedangkan dari normo atau mikro atau dari normo ke mikro atau makro, atau satu lagi dari mikro ke makro, itu juga lebih baik, yaitu turunnya sampai 27%. Jadi mau kategori dari normo, mikro maupun makro, semuanya memberikan manfaat yang sangat baik. Dan ini kalau kita bicara effectivity, sekarang kita bicara safety, ternyata safety baik dari penggunaan DAPA maupun placebo tidak memberikan perbedaan yang bermakna. Dari sisi amputasi, KAD, fracture, malignancy, volume depletion, acute kidney injury, dan lain-lain, itu ternyata tidak ada bedanya dibanding dengan placebo. Ini data yang terakhir, data baru dari DAPA, yaitu mengenai DAPA CKD. Kalau tadi fokus ke jantung, walaupun akhirnya nyenggol-nyenggol ginjal juga, kalau ini benar-benar DAPA pada orang-orang dengan CKD. Jadi 4.000 orang di sini di-include, dan 68% diantaranya adalah pasien yang dengan diabetes. Dibagi dua, DAPA 10 dan juga placebo, dan composite endpoint-nya kita bisa lihat, composite outcome-nya sustain lebih dari 50% eGFR, dan juga renal replacement therapy, dan all-cause mortality, serta hospitalization karena heart failure. Kita lihat datanya, di sini penurunannya ternyata mencapai 39%. Dan ini terbukti baik yang dengan diabetes sebelumnya maupun yang tanpa diabetes sebelumnya sama-sama memberikan manfaat. Jadi kalau ini adalah yang semua populasi, ya, baik dengan atau tanpa diabetes. Yang ini kita bagi dua. Apakah betul yang tanpa diabetes atau dengan diabetes memberikan perbedaan? Ternyata dua-duanya sama baik. Yang all ini ya itu sekitar 39%, sedangkan untuk yang dengan diabetes sebelumnya, jadi dengan baseline-nya sudah diabetes, itu juga memberikan perbaikan yang bermakna. Sedangkan untuk yang tanpa diabetes atau yang baseline-nya itu tidak ada diabetes, itu juga memberikan perbaikan yang sangat baik, itu sekitar 50%. Jadi di sini konsisten perbaikan DAPA yang diberikan untuk pasien-pasien dengan CKD with or without diabetes itu ternyata konsisten sama-sama baik, ya. Endpoint yang lain, yaitu composite endpoint yang lain, itu adalah dari perawatan karena gagal ginjal, karena gagal jantung, dan juga karena cardiovascular death. Kita lihat penurunannya juga sangat baik, yaitu sekitar 29%, dan juga penurunan all-cause mortality itu bahkan bisa sampai 31%. Ya. Dan ini penurunannya sangat signifikan, baik dari sisi klinis maupun juga dari sisi statistik. Kalau tadi dari sisi ilmu-ilmu, dari sisi kemudian dari sisi data-data studi-studi, nah sekarang bagaimana dengan guideline? Tentu guideline mengikuti studi-studi yang ada, dari Perkeni juga mengatakan hal yang sama. Kita lihat di sini posisi SGLT2 inhibitor itu memberikan peran yang sangat baik. Di bawah ada tambahannya, soalnya ini saya nggak terkutip. Jadi dari guideline kami itu, konsensus kami mengatakan bahwa SGLT2 walaupun tidak semua ya dikatakan di situ, beberapa pilihan untuk SGLT2 itu bisa diberikan pada pasien-pasien yang dengan
faktor risiko tinggi untuk ASCVD dan juga untuk pasien yang dengan gagal jantung dan juga gagal ginjal ya. Jadi sangat direkomendasikan pemberian SGLT2 inhibitor. Bagaimana dengan guideline yang lain yang dari luar yaitu ADA 2001 ini dia untuk Amerika. Kita lihat di sini yang sebelah kiri untuk pasien-pasien yang sudah memiliki established ASCVD, CKD atau heart failure, itu pilihan utamanya adalah kita bisa lihat di sini GLP-1 receptor agonist atau SGLT2 inhibitor, ya itu adalah pilihannya. Kemudian untuk yang heart failure itu pilihannya SGLT2 inhibitor, sedangkan yang dengan CKD preferably adalah SGLT2 inhibitor. Jadi dari 3 kondisi ini, terutama untuk heart failure dan CKD itu preferable-nya adalah SGLT2 inhibitor. Walaupun di tempat-tempat lain juga masih bisa diberikan, tetapi kita lihat fokus pada pasien yang sebelah kiri karena pasien kita rata-rata itu adanya di posisi sebelah kiri, ya. Yang kita lihat ini ya. Jadi untuk yang ASCVD yang established boleh GLP-1 receptor agonist atau SGLT2 inhibitor, sedangkan heart failure dan CKD prefer digunakan SGLT2 inhibitor. Untuk European Cardiology, European Society of Cardiology, jadi tadi dari sisi endokrinologi, sekarang dari sisi kardiologi, ternyata juga mengatakan hal yang sama. Bahkan untuk pasien yang drug naive, itu untuk orang-orang yang sudah ASCVD, itu bahkan direkomendasikan yang pertama adalah SGLT2 inhibitor dulu, ya, atau GLP-1 receptor agonist. Kalau nggak ada ASCVD, baru bisa dipertimbangkan pemberian metformin. Jadi, bahkan untuk kardiologis lebih agresif, boleh diberikan sebagai first choice, ya. Untuk AHA juga ya American Heart Association, karena saya bicaranya ini lagi di simposium tentang kardio, jadi membuktikan bahwa guideline kardio pun mengatakan hal yang sama, bahwa pemberian SGLT2 inhibitor itu memberikan benefit untuk kondisi kardiovaskular, dan dia berkaitan dengan weight loss, penurunan berat badan, nggak ada hipoglikeminya, blood pressure-nya bisa turun, dan juga progresi ke arah chronic kidney disease-nya menjadi sangat lebih menurun dibanding pemberian yang lain. Dan ini satu lagi yang juga ikutan, yaitu karena tadi disebut kardio renal metabolik. Nah ini yang dari renalnya, renal juga sekarang memberikan suatu statement dari mereka, dari dari guideline mereka, bahwa pada pasien-pasien yang sudah memiliki diabetic kidney disease, itu sebaiknya diberikan metformin plus SGLT2 inhibitor. Ya tentu lihat eGFR dulu ya, karena kalau udah eGFR di bawah 30, metformin kan nggak boleh ya. Jadi sangat dipertimbangkan pemberian dari awal, metformin sudah bisa langsung plus SGLT2 inhibitor, kemudian bisa ditambahkan obat-obatan yang lain. Baik, ini adalah sebagai summary. Diabetes dan cardiorenal disease itu termasuk di sini adalah gagal jantung dan juga gagal ginjal, itu saling terkait. Ya, itu tadi udah banyak bukti-buktinya. DECLARE adalah merupakan suatu studi yang sangat besar, sangat luas dan juga panjang ya dalam rangka pemberian SGLT2 inhibitor, dan memberikan bukti dari cardiovascular outcome trial-nya itu ternyata sangat baik dalam memberikan efek perlindungan terhadap kardiorenal ya. Jadi dapagliflozin di sini terbukti baik untuk pasien yang sudah established ASCVD maupun yang hanya ya pakai kutip ya, hanya faktor risiko saja, jadi belum established ya. Dan dapagliflozin di sini jelas data-datanya menunjukkan penurunan perawatan untuk gagal jantung dan juga penurunan dari disfungsi renal pada pasien-pasien diabetes. Yang ini pembicara berikut akan lebih panjang ya. Dan data dari studi DAPA-CKD menunjukkan bahwa SGLT2 inhibitor memberikan efek yang lebih dari sekedar menurunkan gula darah saja, karena dia ternyata memberikan efek perbaikan dari pasien-pasien dengan CKD, ya, terlepas dari status diabetesnya. Guideline atau konsensus yang terbaru baik dari lokal maupun internasional, baik dari guideline kardiologis, guideline endokrinologis, guideline nefrologis, semuanya menekankan penekanan untuk rekomendasi penggunaan SGLT2 inhibitor pada pasien-pasien diabetes tipe 2 dalam rangka mencegah kondisi-kondisi cardiorenal disease pada pasien-pasien tersebut. Saya rasa itu adalah slide saya terakhir. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya kembalikan kepada moderator Dr. Sali. Silakan Dr. Sali. Terima kasih Dr. Wismandari, luar biasa sekali presentasi dan topiknya memang sangat menarik ya, apalagi dibawakan dengan juga menarik.
Ya, kita sudah sejauh sekalian. Tadi temanya saya sudah sampaikan deadly duo of heart failure and diabetes. Jadi ini deadly duo-nya ini nih yang menjadi topik kita hari ini. Dr. Wismandari sudah menyampaikan dari perspektif endokrinologis mengenai diabetes management and CV prevention. Kita mengundang pembicara berikutnya, Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Saya kira kita semua sudah kenal beliau. Terima kasih Prof. Idrus, guru kita semua, yang pasti promotor kami semua. Dan terima kasih siang hari ini masih bersedia berbagi ilmunya. Dan Prof. Idrus akan menyampaikan dari perspektif heart failure and SGLT2 inhibition. Dan question mark-nya adalah time to change practice, karena kita tadi sudah melihat algoritma yang sudah disampaikan oleh Dr. Wismandari. Silakan Prof. Idrus, waktunya 20 menit. Terima kasih pada moderator Dr. Sali Amanasution, SPPD KKV Finasim FACP. Ini kehormatan buat saya, ini moderatornya adalah Ketua Umum PB Papdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para guru besar, para sejawat senior dan teman sejawat sekalian. Saya diminta membawakan topik yang saya kira ini topik yang menarik, yaitu heart failure and SGLT2 inhibition, time to change practice. Jadi saya kira kalau di bidang kardiovaskular, itu dalam tata laksana gagal jantung ada 2 milestone yang besar dalam satu dasawarsa terakhir. Milestone pertama adalah penemuan ARNI atau angiotensin receptor nephrilicin inhibitor, dan milestone kedua adalah penemuan SGLT2 inhibition. Ini untuk tata laksana pasien dengan diabetes tipe 2 dan sekaligus juga untuk gagal jantung. Sejauh sekalian, ini adalah disclaimer dari saya. Jadi event ini merupakan suatu non-promotional event yang disponsori oleh AstraZeneca Indonesia, dan beberapa data yang akan ditampilkan mengenai indikasi saya kira belum semua di-approve di Indonesia. Saya kira ini barangkali sudah masuk di guideline tapi sebagian belum di-approve di Indonesia. Sejauh sekalian, ini adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama saya akan membahas mengenai diabetes dan gagal jantung, kemudian DAPA-HF, ini merupakan the first SGLT2 inhibition heart failure outcome trial. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai pertimbangan praktis dalam penggunaan SGLT2 inhibition pada gagal jantung, dan rekomendasi klinis yang update dari guideline terakhir, dan kesimpulan. Sejauh sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wismandari dengan baik sekali saya kira, bahwa ada data yang menunjukkan bahwa penyakit kardiorenal ini merupakan suatu kondisi komorbid yang cukup atau sangat sering kita jumpai pada pasien DM tipe 2. Jadi ada suatu data retrospektif yang menunjukkan bahwa dari lebih dari 1,5 juta pasien dengan DM, itu sebagian besar, itu sekitar 66% itu dengan cardiovascular and renal disease free, artinya dia belum ada penyakit kardiovaskular dan renal, ginjal, dan diikuti ke depan dalam 4,5 tahun, itu 18% itu akan menjadi manifestasi daripada penyakit kardiovaskular dan renal. Dan kita lihat di sini, heart failure itu ada sekitar 24%, kemudian chronic kidney disease ada sekitar 36%. Dan dibandingkan dengan comorbidity free patient with type 2 diabetes, maka pasien dengan penyakit kardiovaskular renal ini mempunyai resiko tinggi untuk mortalitas kardiovaskular. Sejauh sekalian, ini adalah slide yang menggambarkan kepada kita bagaimana mekanisme terjadinya gagal jantung pada pasien dengan diabetes. Sebenarnya mekanismenya kompleks, ini lebih disederhanakan. Kita tahu bahwa pada pasien DM tipe 2 merupakan kondisi yang disertai dengan SCVD, ya, yang akan menyebabkan ischemic cardiomyopathy, kemudian sering disertai dengan kondisi hipertensi karena resistensi insulin,
yang ini akan menyebabkan hypertensive cardiomyopathy, tetapi ada juga yang jalur lain, yaitu jalur ketiga, yaitu diabetic cardiomyopathy. Yaitu faktor-faktor yang berperan banyak, antara lain adanya penurunan calcium handling, kemudian penurunan metabolisme kardiak, adanya fibrosis, adanya myocyte hypertrophy, dan juga peningkatan inflamasi. Semua faktor ini berperan dan juga aktivasi area sistem, dia akan berperan untuk memicu terjadinya diabetic cardiomyopathy dan ini akan berakhir dengan terjadinya gagal jantung. Nah, ini adalah data juga yang menarik yang menunjukkan pada kita bahwa pada pasien dengan DM yang dengan baseline normal yang ini dan ini diikuti, ternyata dia cukup tinggi yang mengalami yang kita kenal sebagai gangguan pada fungsi sistolik ventricle kiri. Jadi kita lihat ini ada gangguan fungsi sistolik atau left ventricle dysfunction, ada sistolik 27%, kemudian ada diastolik LV dysfunction, dan keduanya ada sekitar 25%, baik sistolik maupun diastolik, dan hanya sekitar 30% yang normal. Dan upaya pengenalan suatu upaya deteksi dini dan tata laksana pada pasien-pasien dengan populasi yang asimptomatik ini akan bermanfaat dalam mencegah progresivitas daripada terjadinya gagal jantung. Dan ini rasional dari pemberian SGLT2 inhibitor dalam tata laksana heart failure pada pasien, kalau tadi pasien diabetes, maka bagaimana halnya dengan pasien yang tanpa diabetes? Jadi dikatakan bahwa pasien dengan heart failure itu mempunyai patofisiologi yang kurang lebih hampir sama dengan DM tipe 2, dan juga efek glukosuria, kemudian natriuresis, dan efek metabolik dari SGLT2 inhibitor ini juga bisa dijumpai tidak hanya pada pasien dengan diabetes, tetapi juga pada pasien tanpa diabetes. Dan cardiovascular benefit daripada SGLT2 inhibitor itu dikatakan independen terhadap level daripada baseline daripada kadar glukosa. Sehingga ini cukup rasional, sehingga diupayakan suatu penelitian untuk melihat apakah pemberian daripada SGLT2 inhibitor ini bermanfaat dalam menurunkan cardiovascular outcome beyond type 2 diabetes. Dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Wisma. Jadi ada beberapa mekanisme sebenarnya lebih kompleks dari ini, tapi ini disederhanakan bahwa SGLT2 inhibitor ini akan menurunkan preload dan afterload dengan cara melalui penurunan volume plasma, dia akan menurunkan preload, kemudian dengan menurunkan resistensi vaskular, dia akan menurunkan afterload. Dan ini mempunyai dampak dalam penurunan terhadap tekanan darah. Kemudian dia juga memperbaiki myocardial energetic, yaitu dia meningkatkan oksidasi daripada free fatty acid. Jadi oksidasi glukosa diturunkan, tetapi dia meningkatkan oksidasi free fatty acid dan peningkatan daripada ketone body formation, dan ini juga dia juga bisa menurunkan inflamasi dan fibrosis dan cardiac wall stress sehingga akan memperbaiki cardiac remodeling ya, dan ini akan mengakibatkan penurunan tekanan darah, kemudian juga akan memperbaiki contractility daripada jantung, menurunkan LV mass dan juga memperbaiki fungsi diastolik, dan ini akan mempunyai dampak proteksi terhadap myocardial injury dan gagal jantung, dan diharapkan akan memperbaiki fungsi jantung pada pasien, khususnya pasien dengan reduced ejection fraction atau reduced heart failure. Jauh sekalian, kita akan lihat DAPA-HF, ya, merupakan suatu studi yang pertama dengan SGLT2 inhibitor pada populasi gagal jantung, baik dengan diabetes maupun yang tanpa diabetes. Ini adalah desain daripada studi itu, melibatkan, kita lihat di sini ada sekitar hampir 5.000 pasien. Jadi DAPA-HF ini merupakan suatu studi untuk melihat safety dan efficacy dari dapagliflozin pada pasien dengan heart failure dengan reduced ejection fraction, baik itu yang dengan diabetes maupun tanpa diabetes. Jadi dilakukan randomisasi, ini ada 2 arm, yang pertama adalah dapagliflozin, diberikan 10 mg dan plus standard of care, jadi dia tetap mendapatkan terapi standar yang lain. Kemudian ada kelompok placebo yang juga sudah mendapatkan standard of care,
dan dia diikuti, ini ada median follow up sekitar 18 bulan, dan primary endpoint adalah waktu terjadinya pertama kali cardiovascular death atau perawatan karena gagal jantung atau urgent visit karena gagal jantung. Kemudian ada secondary endpoint, yaitu tadi kita lihat CV death atau perawatan karena gagal jantung. Kemudian ada parameter terhadap quality of life, dan juga kita lihat parameter terhadap fungsi ginjal, dan juga terjadinya risk untuk kematian yang disebabkan oleh berbagai sebab. Dan ini adalah baseline karakteristik. Kita lihat kurang lebih kedua kelompok kurang lebih sama. Menarik kita lihat di sini bahwa yang fungsional kelas 4 itu kurang dari sekitar 1%. Jadi mayoritas adalah NIHA kelas 2-4 dengan ejection fraction sekitar 30-an%. Kemudian kita lihat juga kadar NT-proBNP yang merupakan marker diagnostik dan prognostik itu sekitar 1.400-an, dan yang iskemik, penyebab iskemik ada sekitar 50-an%. Kemudian untuk terapi, kita lihat di sini sebagian besar itu mendapatkan terapi ACE, ARB atau ARNI, dan kita lihat di sini yang mendapatkan obat golongan yang baru sacubitril valsartan atau ARNI itu hanya sekitar 10-an%. Beta blocker yang paling banyak itu ada 96%, kemudian juga mendapatkan diuretik ya, dan juga digitalis sebagian kecil. Dan ini adalah hasil daripada studi DAPA-HF menunjukkan kepada kita bahwa dapagliflozin itu dapat menurunkan secara signifikan risk untuk terjadinya cardiovascular death dan perburukan karena gagal jantung yang diberikan pada on top terapi standar yaitu sebesar 26%. Dengan number need to treat yaitu 21, artinya kalau kita bisa memberikan terapi pada 21 pasien, maka kita bisa mencegah satu event untuk primary endpoint yaitu CV death atau perburukan karena gagal jantung. Dan efek ini ternyata cukup menarik bahwa sudah terlihat dalam 1 bulan ya sekitar 28 hari ini ada risk reduction sebesar 49%. Dan kalau dipisah dari dua outcome tadi, yang pertama outcome terhadap CV death, yang kedua adalah outcome terhadap perburukan karena heart failure, kita lihat ada risk reduction 30% untuk worsening heart failure event. Dan untuk CV death itu dapat diturunkan sekitar 18% pada kelompok yang mendapatkan DAPA. Dan ternyata hasil ini juga cukup konsisten kalau kita lakukan suatu subgroup analysis. Yaitu kita lihat di sini, baik itu yang dengan DM pada baseline, kemudian dengan berbagai EGFR, yang di bawah 60 dan di atas 60, keduanya akan mendapatkan benefit. Demikian juga yang mendapatkan terapi mineral corticoid antagonis, dan sacubitril valsartan kita lihat di sini lewat angka 1, kemudian berbagai NIHA kelas, khususnya NIHA kelas 2, dan juga untuk berbagai parameter ejection fraction, NT-proBNP, dan parameter lain. Sejauh sekalian kita lihat bagaimana efek terhadap secondary endpoint, yaitu all cause of death, kita lihat ada risk reduction sebesar 17%. Sejauh sekalian kita lihat bagaimana kita mulai memberikan dapagliflozin pada hospital setting, apakah kita bisa memberikan pada acute heart failure. Kita lihat dari studi DAPA-HF, ini adalah kriteria inklusinya, 18 tahun ke atas, ini dengan atau tanpa DM, dengan NIHA kelas 2-4, kemudian ejection fraction 40% atau lebih rendah, dengan kadar NT-proBNP tertentu, dan kita lihat dia sudah mendapatkan terapi optimal, dan kita lihat di sini dengan EGFR 30 atau lebih. Dan kita lihat kriteria eksklusinya adalah current acute decompensated heart failure atau perawatan karena gagal jantung ini dalam 4 minggu terakhir atau EGFR di bawah 30. Jadi ini kalau dia kondisinya akut, ini kita belum mempunyai evidence, kita masih menunggu studi ongoing yaitu DAPA-X heart failure. Ini merupakan suatu ongoing clinical trial yang melihat efek dapagliflozin pada acute heart failure setting yang mudah-mudahan akan selesai pada tahun 2023. Jauh sekalian, bagaimana efek dapagliflozin terhadap terapi standar pada pasien gagal jantung? Kita lihat pada sebagian besar yang mendapatkan terapi standar seperti ACE atau ARB atau ARNI, kemudian beta blocker,
mineralocorticoid antagonis seperti spironolactone, diuretik, digitalis, ivabradine, ICD maupun CRT kurang lebih konsisten pada subgroup analysis. Jauh sekalian, bagaimana dengan pemberian diuretik? Kita tahu dapagliflozin ada mempunyai efek diuretik. Bagaimana pemberiannya bersamaan dengan diuretik? Ini data yang cukup menarik bahwa tidak perlu dose adjustment. Ini adalah baseline yang kita lihat di sini. Baseline-nya kira-kira sekitar 50 sampai 60 mg dosis diuretik yang didapatkan. Dan ini sebagian besar ini dalam 2 minggu ini relatif tidak ada perubahan, sekitar 96-97%. Kemudian bulan kedua ini turun sekitar 90%. Kemudian seterusnya 18 bulan itu sekitar 70-an%. Dan kita lihat yang menurunkan dosis, decrease ini relatif, di sini kita lihat relatif tidak begitu banyak. Jadi dianggap relatif tidak perlu dose adjustment, namun demikian kita tetap harus waspada ya, karena kita tahu bahwa SGLT2 inhibitor ini merupakan obat yang mempunyai juga efek diuretik atau penurunan daripada plasma volume. Kemudian bagaimana efeknya terhadap pasien dengan eGFR yang rendah? Kita lihat data yang menunjukkan pada berbagai level eGFR, ini garis yang horizontal, ini merupakan parameter eGFR. Kemudian kita lihat ini adalah primary treatment effect, ini garis yang vertikal untuk CV death atau perburukan karena gagal jantung. Dia juga tetap mendapatkan benefit ya. Ini sampai eGFR-nya 30 ini memang relatif lebih rendah sedikit. Jauh sekalian, bagaimana pada pasien dengan HFrEF tanpa diabetes. Jadi saya kira ini merupakan suatu yang menarik yang saya katakan tadi sebagai suatu milestone dalam tata laksana gagal jantung. Ini pasiennya tidak ada diabetes, tetapi dia ada HFrEF, heart failure dengan reduced ejection fraction. Kita lihat ini efek terhadap toleransi daripada obat tersebut, relatif tidak ada perbedaan yang bermakna, baik itu pada kelompok DM tipe 2 maupun non-DM. Ini serious adverse event itu relatif rendah. Sebagai contoh, di sini fraktur itu hanya sekitar 2% ya. Risiko hipoglikemi major itu kurang dari 1% pada yang DM tipe 2, pada yang non-DM ini malah tidak ada hipoglikemi. Kemudian diabetik ketoasidosis itu hanya sekitar 0,3%. Dan yang di sebelah kanan ini adalah data pada yang non-diabetes. Jadi sekali lagi, ini ke depan akan menjadi revolusi dalam tata laksana gagal jantung, bisa diberikan pada HFrEF dengan diabetes maupun yang tanpa diabetes. Jauh sekalian, kita lihat data suatu position statement dari ESC, European Society of Cardiology, dan dari Heart Failure Association. Di sini dikatakan bahwa dapagliflozin direkomendasikan pada HFrEF untuk menurunkan risk perawatan karena gagal jantung dan CV death regardless, tanpa melihat ada tidak DM ya, regardless of the presence of type 2 diabetes. Kemudian kita lihat guideline yang terbaru dari ECC-AHA tahun 2021, maka di sini sudah dimasukkan dapagliflozin merupakan komponen untuk first line treatment pada pasien HFrEF. Saya kira ini yang milestone atau revolusi dalam tata laksana gagal jantung. Jadi dia sudah sejajar dengan mineralocorticoid antagonis, ya, kemudian dengan diuretik, hydralazine, azosorbate nitrate, dan ivabradine. Dan pilarnya adalah di sini ACE inhibitor, kalau intolerance ARB, dan ARNI, maka ARNI ini preferred drug. Jadi kita dianjurkan ARNI dulu, kalau dia tidak bisa atau tidak mampu baru ACE inhibitor. Kemudian beta blocker juga pilar terapi pada kondisi yang sudah tidak ada kongesti, dan juga pemberian diuretik kalau ada kongesti. Jadi sekali lagi SGLT2 inhibitor sudah masuk di guideline ECC-AHA sebagai salah satu landasan terapi dalam tata laksana gagal jantung pada pasien yang tidak hanya diabetes tetapi juga yang non diabetes. Dan kita lihat ini ada beberapa propose ya. Jadi ini salah satunya dari McMurray. Ini yang merupakan daripada PI daripada DAPA-HF. Dia menganjurkan di sini ada 4 foundational terapi, yaitu kita lihat ada beta blocker, SGLT2 inhibitor, kemudian ada ARNI dan mineralocorticoid antagonis.
Ini dia ada beberapa step, tapi dari guideline SCCAH tidak mengenal step, jadi boleh dipakai. Tetapi kita targetnya dalam 30 hari ini sudah memberikan keempat obat tersebut ya untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, ini adalah stepwise approach dari penggunaan dapagliflozin pada pasien HFrEF. Ini adalah seleksi pasien, tentunya pasien HFrEF, NIHA kelas 24 dengan ejection fraction di bawah 40%. Dosis yang dianjurkan 10 mili once daily, diberikan pada pagi hari dengan eGFR di atas 30, kemudian kondisinya sudah stable karena studinya masih terbatas pada DAPA-HF yang hanya kriteria inklusinya yang stabil. Kemudian ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai contoh di sini adjustment terhadap misalnya untuk loop diuretik tentunya harus tetap waspada, dan ini adalah pemberian untuk jangka panjang long term. Kemudian kita lihat, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa komplikasi jantung dan ginjal, baik itu heart failure atau chronic kidney disease, itu sering kita jumpai dan muncul biasanya awal dan sebagian itu under recognized ya pada pasien DM tipe 2, dan ini justru akan meningkatkan risiko terjadinya morbiditas dan mortalitas. Dan dari studi DAPA-HF menunjukkan bahwa SGLT2 inhibitor, dapagliflozin dalam hal ini menunjukkan benefit pada pasien HFrEF, dengan DM maupun yang tanpa DM. Dengan hasil adalah dia dapat menurunkan risk untuk CV death atau perburukan karena gagal jantung secara bermakna dan cukup safe diberikan, dan dia cukup konsisten pada subgroup analysis termasuk pada pasien HFrEF yang tanpa DM tipe 2. Dan guideline internasional saat ini sudah merekomendasikan dan menetapkan SGLT2 inhibitor merupakan the new pilar, ya, pilar baru dalam tata rasa gagal jantung dengan reduced ejection fraction. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Idrus atas presentasinya yang sangat menarik dan bermanfaat ya. Jadi ini saling berkaitan tadi yang topik yang disampaikan oleh pembicara pertama Dr. Ismandari, dan dilanjutkan Prof. Idrus satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan karena judulnya juga The Deadly Duo of Heart Failure and Diabetes. Sekalian para peserta webinar yang saya hormati, bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom Q&A di bawah. Dan sebelum kita mulai sesi diskusi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, titipan dari panitia, yaitu yang pertama, electronic certificate dapat diunduh di website Hopcardis, yaitu di www.hopcardis.org. Dan berikutnya materi berupa rekaman sesi webinar kali ini akan diunggah dan bisa diakses melalui website Hopcardis, dan itu barangkali yang akan saya ingatkan dulu sebelum kita mulai sesi diskusi. Saya lihat di sini sudah mulai ada sejawat yang mengajukan pertanyaan. Cuman barangkali mungkin diajukan di Q&A ya para dokter sekalian ya. Saya mungkin bacakan pertanyaan pertama ini. Pertanyaan ini bisa ditujukan kepada kedua pembicara saya kira ya. Dari Dr. Jonathan Vincent Lee, sejawat ini bertanya, Dok, apakah pada pasien pre-diabetes yang sudah memiliki riwayat gagal jantung dan gagal ginjal kronik, jadi pasien pre-diabetes, belum diabetes ya, tapi ada riwayat gagal jantung dan gagal ginjal kronik, apakah sudah boleh dimulai terapi SGLT2 inhibitor atau masih cukup dengan modifikasi gaya hidup saja? Atau barangkali kalau boleh ditambah modifikasi gaya hidup atau standard of care terapi yang sebelumnya. Mungkin saya beri kesempatan dulu kepada Dr. Wisma untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Jonathan. Silakan Dr. Wisma. Baik, terima kasih Dr. Sally dan terima kasih Dr. Jonathan Vincent Lee. Jadi memang pertanyaannya menarik, sangat berkaitan dengan presentasi Prof. Idrus nih gitu. Jadi kalau menurut guideline dari endokrinologi sendiri, pertanyaannya tadi mungkin sesuai kata-kata Dr. Sally tadi, apakah bisa diberikan sesuai standar? Sementara ini standarnya belum ada.
bahwa prediabetes bisa diberikan obat-obat lain selain metformin ya yang sudah established memang penelitiannya itu banyak gitu ya. Itu memang bisa diberikan. Tapi sementara ini guideline belum mengatakan bahwa prediabetes itu terapinya walaupun sudah dengan gagal jantung maupun gagal ginjal kronik itu bisa diberikan SGLT2 inhibitor. Tapi kalau kita lihat studi-studi yang tadi diberikan oleh Prof. Idrus bahwa with or without diabetes itu bisa diberikan terapi ini karena memang ini jelas memperbaiki perburukan dari gagal jantung maupun juga data yang dari saya sendiri itu adalah perbaikan untuk gagal ginjalnya, ya mestinya bisa. Tapi sayangnya tadi udah ditekankan lagi sama Prof. Idrus masih off label ya Prof ya. Padahal sebenarnya kalau memang ini sudah dibolehkan, apalagi dari BPOM yang biasanya suka agak lama ya, telat itunya indikasinya. Jadi sebenarnya ini suatu terobosan seperti kata Prof, ini suatu terobosan yang sangat baik. Tapi kalau ditanya jawabannya soalnya boleh apa enggak ya? Ya, apakah sudah bisa diberikan, boleh diberikan, dimulai? Boleh apa enggak, jawaban resminya belum boleh gitu. Tapi kalau Anda mau memberikan based on studi-studi yang udah ada dengan pengawasan ketat, tapi saya nggak berani bilang boleh deh, karena sesuai guideline dulu, sesuai dengan aturan dulu aja deh. Sementara ini selain untuk diabetes tipe 2, memang pemberian SGLT2 inhibitor belum direkomendasikan. Silakan Prof. Idrus, mungkin Baik. ada yang lebih berat. Kalau saya masih agak takut jawabnya. Terima kasih Dr. Wisma. Silakan Prof. Idrus. Ya baik, terima kasih. Saya kira tadi yang disampaikan Dr. Risma sudah tepat ya. Jadi memang kalau di Indonesia ya, kita ngomongnya di Indonesia. Jadi ini belum ada rekomendasi dari BPOM ya, tapi saya kira sebentar lagi akan keluar ini. Mungkin ada sedikit bocoran barangkali ya. Jadi tapi saat ini masih belum. Jadi kalau dia sudah ada rekomendasi boleh, tapi evidence base-nya apa? Ada. Tadi yang disampaikan juga tadi Dr. Wisma dari studi DAPA-HF itu kan separuhnya itu non-DM. Jadi masuklah di situ yang juga yang prediabetes saya kira itu masuk yang non-DM. Jadi dia bisa diberikan pada pasien dengan riwayat gagal jantung, dengan gangguan ginjal, saya kira sesuai dengan guideline di luar, tetapi memang kita masih harus menunggu rekomendasi dari BPOM. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Idrus. Walaupun dari evidence sudah cukup kuat sepertinya ya. Dan ini kalau kita mau lihat dari tata laksana secara komprehensif, kita tarik lebih ke hulu sebetulnya ya, supaya tidak progresivitasnya lebih buruk lagi. Baik, kita menunggu regulasi berarti. Dr. Sali, ya, silakan Dr. Wisma. Tadi kan Prof. Idrus menayangkan guideline ataupun konsensus dari luar ya. Kalau dari Indonesia sendiri mengenai heart failure penggunaan SGLT itu seperti apa? Karena kalau saya lihat kardiologis di luar itu kayaknya sudah menempatkan SGLT itu sejajar dengan obat-obatan heart failure yang lain. Studinya dari DAPA-HF, DAPA-CKD itu kan kayaknya cukup solid lah untuk menunjang itu. Dari Indonesia apa ya bilangnya? Ya, silakan Prof. Idrus. Ya, dari Indonesia tetap menunggu BPOM mengenai indikasi ini. Okay. Regulasi ya, Prof. Ya. Sebenarnya kita kurang lebih akan sama. Jadi saya kira ini seperti yang saya sampaikan di depan, ini milestone, revolusi dalam tata laksana gagal jantung dalam satu dasawarsa terakhir selain ARNI. Jadi ini sebelum rekomendasi guideline, saya sudah menduga ini dari 2 studi yang ada DAPA-HF dan Emperor Reduce, ini akan mengubah guideline dan ternyata memang berubah SCCA 2021. Tapi untuk di Indonesia kita tetap patuh, taat, sami'na wa ata'na dengan apa yang disarankan dari pemerintah dalam hal ini BPOM. Terima kasih. Ya, dari regulasi ya. Kita tunggu dari BPOM, kemudian habis itu tunggu lagi dari guideline. Gitu. Ya. Betul. Jadi ada pedoman lokal barangkali ya, pedoman di nasional ya. Baik, terima kasih Prof. Idrus dan Dr. Wisma. Ini sejawat berikutnya yang bertanya, ini juga sepertinya untuk kedua pembicara ya. Guna untuk program pencegahan pada pasien diabetes berisiko tinggi untuk mengalami cardiovascular disease dan gagal ginjal, biomarker apakah yang kiranya memberikan sensitivitas cukup baik untuk deteksi dini ke arah kelainan-kelainan tersebut?
dan yang dapat diterapkan di layanan primer. Nah, ini challenging nih pertanyaannya. Jadi untuk prevention, pencegahan pasien high risk diabetes risiko tinggi untuk kardiovaskular dan gagal ginjal, ada nggak biomarker yang bisa dipergunakan tapi di pelayanan primer di Indonesia? Saya mungkin Dr. Wisma dulu, silakan Dr. Wisma. Baik, terima kasih Dokter Sally. Terima kasih kepada yang tanya. Ini akrom ya. Baik, jadi pertanyaannya sangat menarik karena memang obat-obatan mau kayak apapun kalau nggak bisa dilaksanakan di layanan primer, kayaknya di negara kita agak sulit ya dok gitu. Jadi memang layanan primer yang penting itu adalah pencegahan. Di mana pencegahan ini kalau saya selalu mengajarkan kepada adik-adik koas dan juga PPDS itu nomor satu anamnesis dulu. Jadi kalau ditanya yang memberikan sensitivitas cukup baik, saya rasa kalau anamnesis kita baik, itu juga pasti akan memberikan angka yang cukup baik dalam rangka pencegahan. Misalnya, nanya yang gampang aja deh, kalau kita nanya CVD, ya kita nanya misalnya nyeri dada. Kemudian kalau kita nanya ke heart failure, ya tentu kita nanya ke arah dyspnea dan lain-lain ya. Sedangkan untuk gagal ginjal sendiri, kita bisa tanya dari anamnesis yang paling mudah saya ajarkan ke adik-adik adalah apakah terdapat urin yang berbuih atau berbusa. Itu dari anamnesis, itu yang paling gampang aja, dan itu kita tanyakan paling tidak dalam 6 bulan sekali lah, karena anamnesis kan nggak susah ya gitu. Selain itu kalau dari PF-nya sendiri, ya kalau misalnya pasiennya sudah ada katakanlah ada hipertensi ya, pasien diabetes hipertensi kan satu paket tuh. Ya mungkin dari PF-nya kita bisa lihat apakah ada ada pembesaran jantung atau enggak. Begitu ada pembesaran jantung, ini sebentar lagi udah akan kelihatan klinis untuk terjadinya heart failure. Jadi itu juga menurut saya merupakan suatu saringan yang sangat baik. Yang berikutnya adalah pemeriksaan penunjang yang sangat mudah saya rasa dan pasti ada deh, yaitu enggak pasti juga deh. EKG, saya nggak tahu EKG ada nggak ya, tapi mestinya hampir harusnya ada di puskesmas, harusnya ada, Dr. Wisma. Gampang banget, dan untuk dini mungkin kita bisa baca dulu dari EKG-nya. Sedangkan untuk gagal ginjal kalau nggak punya kuantitatif albuminuri, kita bisa dengan dengan menggunakan kualitatif ya, dari urin aja deh, dari urinalisis kita bisa lihat ada bocor apa enggak. Saya rasa itu sesuatu yang semuanya bisa dilakukan di layanan primer. Itu dulu. Terima kasih dok. Ya, baik, makasih Dr. Wisma. Jadi kembali lagi ke basic ya, back to basic ini ya, anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang sederhana yang harus dikuasai oleh kita sebagai dokter. Prof. Idrus, silakan Prof. Idrus. Ya, saya menambahkan sedikit aja apa yang disampaikan Dr. Wisma. Tadi memang kita sebagai klinisi tidak boleh melupakan clinical judgment ya, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sederhana. Saya kira kalau di puskes itu ada EKG ya. Syukur-syukur kalau puskesmasnya di kota barangkali ada treadmill barangkali ya, atau echo. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan semua risk factor. Itu merupakan upaya pencegahan yang terbaik. Sesuai dari studi Steno saya kira. Jadi kalau kita bisa mengendalikan semua risk factor, pada diabetes kan sering ada hipertensi, gangguan profil lipid, ya, obesitas, dan dislipidemia. Misalnya kalau kita bisa kendalikan semua itu, menghentikan rokok, maka kita bisa mencegah risk tadi. Saya kira itu yang terbaik, mengendalikan semua risk factor. Demikian, makasih. Ya, makasih Prof. Idrus. Jadi melengkapi lagi, mengingatkan kita semua ya sebagai seorang dokter, basic-basic itu, basic-basic sebagai seorang dokter. Plus kalau mau pemeriksaan penunjang jangan yang susah-susah dulu ya. Kadang-kadang karena mungkin semuanya udah sophisticated, lupa gitu, yang basic-basic lupa. Baik, makasih Prof. Idrus dan Dr. Wisma. Berikutnya pertanyaan dari sejawat Dr. Daulat Tampu Bolon, ini khusus untuk Prof. Idrus nih pertanyaannya. Apakah penggunaan SGLT2 inhibitor ini bisa dapat memperbaiki fungsi diastolik pada yang HFpEF, jadi pada heart failure dengan preserved ejection fraction yang diakibatkan dari coronary artery disease? Silakan Prof. Idrus. Ya, jadi memang untuk yang HFpEF atau heart failure dengan preserved ejection fraction, EF-nya masih baik di atas 50%. Ini masih ongoing clinical trial. Saya kira dalam beberapa bulan ke depan akan keluar studi dari empagliflozin pada HFpEF, jadi Emperor Preserve, dan juga saya kira dari DAPA ya juga akan selesai barangkali tahun depan. Saya kira kita masih menunggu nih. Jadi sekali lagi sampai saat ini belum ada terapi yang menunjukkan perbaikan terhadap morbiditas dan mortalitas pada HFpEF
Dan kita masih menunggu ini. Kalau SGLT2 inhibitor ini berhasil, dia bisa merupakan suatu revolusi lagi dalam tata laksana HFpEF saya kira. Jadi belum selesai studinya, masih randomized ongoing clinical trial. Ya, mungkin tahun depan sepertinya ya Prof ya itu ya. Ya, ada yang keluar beberapa bulan ke depan, ada yang tahun depan. Ya. Baik, terima kasih Prof Idrus. Mudah-mudahan jelas ya Pak Dr. Daulat. Berikutnya pertanyaan untuk Dr. Wisma ini. Jadi dari Dr. Alfat, beliau menanyakan, Dok, kalau pasien type 2 diabetes, A1C-nya sudah cukup terkontrol, dikatakan sekitar 6,8 sampai 7. Apakah SGLT2 inhibitor ini bisa tetap dilanjutkan untuk proteksi jantung dan ginjal? Dan apakah risiko hipoglikeminya naik nggak pada kondisi seperti ini? Silakan Dr. Wisma, pertanyaan baik nih saya kira. Terima kasih Dr. Alfat. Kalau jawaban singkatnya, yang pertama jawabannya iya, teruskan. Yang kedua jawabannya tidak. Nggak boleh ya gitu aja ya jawabannya, harus panjangnya. Jadi memang kayaknya studinya sudah ditayangkan tadi ya, sudah ditayangkan baik dari studinya yang dari Prof. Idrus maupun juga dari saya, bahwa studi dari DAPA CKD dan juga dari DAPA heart failure itu mengatakan bahwa pada pasien-pasien yang bukan diabetes pun memberikan keuntungan yang sangat baik. Dan efek samping yang terjadi pada pasien-pasien yang diabetes dan bukan diabetes itu ternyata similar. Ya, jadi kalau kita lihat pada penggunaan SGLT2 pada pasien-pasien yang bukan diabetes, ternyata tidak memberikan angka hipoglikemi yang bermakna, bahkan nggak ada sama sekali tadi angkanya saya lihat 0 ya. Jadi ini terlepas pasiennya pertanyaan beliau ya, karena pertanyaan beliau itu kan apakah risiko hipoglikeminya meningkat. Jadi coba tolong bayangkan yang bukan yang bukan diabetes aja itu tidak terjadi hipoglikemi. Jadi itu yang pertanyaan yang kedua yang saya jawab dulu. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apakah tetap dilanjutkan? Iya, jelas harus. Kenapa? Karena untuk memberikan efek dari perlindungan seseorang untuk mendapatkan cardiovascular disease atau cardiorenal disease ini adalah dengan pemberian jangka panjang. Nggak ada studi-studi jangka pendek yang terus terlihat bahwa ini melindungi. Kalaupun ada perlindungannya ya cuma dilindungi selama 3 bulan kan tentu bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah melindungi pasien diabetes seumur hidupnya. Maunya begitu ya. Jadi data yang paling panjang kebetulan adanya data dari obat yang ini yang dari DAPA yaitu declare itu bisa sampai 4 tahun. Jadi dengan melihat angka yang sampai 4 tahun ini perlindungannya sangat baik, saya rasa kalau studinya dilanjutkan lebih panjang lagi mungkin akan terlihat lebih banyak lagi perlindungannya. Jadi intinya adalah perlindungan itu akan terlihat kalau kita berikannya dalam jangka panjang dan sustain. Kalau kita stop ya perlindungan itu nanti jadi lepas juga dong gitu. Padahal kita pengen melindungi dia sepanjang masa gitu. Saya rasa itu jawabannya, Dr. Sali. Terima kasih. Ya. Makasih Dr. Wisma. Jadi untuk hal ini kita tidak melihat target ya, bukan artinya seperti kontrol gula darahnya gitu ya. Jadi artinya untuk perlindungan jangka panjang. Baik, terima kasih Dr. Wisma. Mungkin Prof. Idrus ada tambahan, Prof? Saya kira cukup, sudah bagus. Sudah 100 jawabnya untuk Dr. Wisma. Aja tanggal 23 kasih 100. Baik, terima kasih Dr. Wisma, Prof. Idrus. Karena kalau kita lihat sepertinya sejawat-sejawat yang hadir sudah sangat paham, ini sangat jelas ya dengan materi yang sangat baik ini. Oh, ada satu lagi, ini ditanyakannya di chat soalnya. Ini barangkali untuk Dr. Wisma dulu barangkali ya. Sama, pertanyaannya ini adalah apakah pemberian SGLT2 ini bisa diberikan pada pre-diabetes yang overweight atau obese agar tidak terjadi over diabetes dan berat badannya bisa terkontrol. Ini menarik juga nih. Silakan Dr. Wisma. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mirip sama pertanyaan yang pertama ya, Dr. Sali ya. Ya, tapi ada overweight-nya, obese-nya ini. Karena kenapa saya bilang mirip? Karena memang orang-orang yang prediabetes rata-rata overweight dan obese. Dan salah satu tata laksana yang terbaik untuk menurunkan, untuk mencegah orang prediabetes menjadi diabetes itu adalah dengan penurunan berat badan. Jadi makanya pola hidup itu sebenarnya memberikan angka perbaikan yang lebih baik dibanding dengan pemberian metformin ataupun obat-obatan lain karena ternyata bisa menurunkan berat badan yang signifikan dan itu memberikan angka penurunan kejadian diabetes yang jauh lebih bermakna dibanding kalau kita berikan obat.
Nah sekarang kata Prof. Idrus tadi ada terobosan nih, ada obat yang baik yang saya rasa bukan hanya dari masalah jantung aja, tapi dari diabetesnya juga terobosan nih Prof. Karena gulanya juga baik dan penurunan berat badannya juga baik. Memang kalau kita bandingkan dengan GLP-1 receptor agonist, penurunan berat badannya tidak sebaik obat tadi ya. Tetapi saya rasa penurunan berat badan yang bisa kita kasih untuk pemberian obat oral ini sangat baik. Jadi kalau kita bisa menurunkan berat badannya, ya kita harapkan kejadian diabetesnya menjadi bisa dicegah atau paling tidak kalaupun kena nanti-nantilah gitu ya. Tapi lagi-lagi kembali ke aturan. Saya nggak bisa ngomong bahasa Arabnya kayak Prof. Idrus tadi gitu ya. Kita harus taat sama aturan. Jadi untuk sementara di Indonesia belum ada tuh aturan untuk prediabetes, begitu juga untuk heart failure, begitu juga untuk CKD. Tapi kalau ditanya bisakah, ini pasti harusnya kalau udah boleh kita akan rebutan ngasih obat ini. Udah pada gemes pasien-pasien prediabetes pengen dikasih obat supaya berat badannya bisa turun, supaya parameter metabolik lainnya secara umum juga akan bisa turun. Kita tunggu nanti ya. Makasih Dokter Wisma, dan kita bisa mudah-mudahan menurunkan angka diabetes ini ya yang terus meningkat bukan menurun di global juga. Baik, Prof. Idrus dan Dokter Wisma, kita sampai di ujung acara. Sepertinya para sejawat sekalian sudah sangat paham. Mudah-mudahan ini ya, ini sesuatu yang promising nih untuk heart failure maupun untuk diabetes. Jadi menarik sekali topik kita pada siang hari ini, deadly duo-nya ini nih yang menjadi ikonik ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara, kepada Prof. Idrus dan kepada Dr. Wismandari, dan tentu saja kepada para sejawat sekalian peserta webinar kali ini yang masih setia sampai waktu ini. Saya lihat masih ada hampir 600-an sejawat yang masih hadir. Mudah-mudahan ini akan pasti bermanfaat. Dan yang mendapatkan manfaat tentu saja adalah selain kita sebagai dokter menambah ilmu, juga pasien-pasien kita, masyarakat Indonesia yang diberikan layanan oleh kita dokter-dokter di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan kepada semuanya dan kepada mitra kita pada hari ini dari AstraZeneca, dan saya tutup. Sebelum saya tutup, mungkin mengingatkan sejawat sekalian, ada jadwal webinar berikutnya, masih minggu depan ya, tanggal 19 Juni, masih tentang heart failure, tapi ini yang chronic heart failure. Jadi silakan untuk tetap bergabung. Dan saya tutup acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sali. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Biasa ini pendampingnya ini dua wanita yang the rising star and the star ya, bukannya ada the rising lagi, ada the star. Terima kasih Prof. Untuk yang satunya lagi Prof. Idrus, jadi saya jawabnya aman. Ada yang Enggak lah, saya dikawal sama ini Dr. Wisma dan Bu Ketum ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya tutup. Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.